Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng aku di cerita bareng Septina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan tentang cerita wartawan senior yang aktif membahas kasus perjudian, prostitusi, dan peredaran obat terlarang yang diduga milik salah satu oknum TNI. Tapi sayangnya, wartawan tersebut tewas beserta satu keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wartawan tersebut dihabisi satu keluarga setelah aktif memberitakan kasus yang menyeret salah satu oknum TNI? Apakah ada keterlibatan di balik semua ini? Mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Riko Sempurna Pasaribu lahir pada tanggal 20 Juni 1984. Beliau adalah seorang jurnalis Indonesia yang bekerja untuk Tribata TV di Medan yang meliputi berita di daerah Sumatera Utara. Pasaribu dikenal sebagai wartawan yang berani, frontal, dan dalam setiap tulisan artikel yang dibuatnya. Namun, kebanyakan tulisan dalam bentuk artikel adalah hal yang memancing emosi dari beberapa orang yang merasa dirugikan. Riko Pasaribu bekerja keras untuk keluarganya. Alasan Pasaribu tidak pernah takut untuk menuliskan artikel yang menurutnya adalah benar. Semua dilakukan untuk keluarganya. Tinggal di Jalan Nabung, Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Riko Pasaribu tinggal bersama istri tercinta, anaknya, serta cucu kesayangannya. Pada saat itu, Riko ditugaskan meliput unjuk rasa peringatan Hari Anti Narkoba Internasional yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi atau Moderamen Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP dan pimpinan lintas agama di Kabupaten Karo. Dalam unjuk rasa itu, para pemuka agama di Kabupaten Karo menuntut pemberantasan judi, obat-obatan terlarang, dan prostitusi di daerah mereka. Kemudian setelah unjuk rasa berakhir, Riko Pasaribu pulang dan memposting liputannya di akun Facebook pribadinya. Riko kala itu sedang menulis sebanyak 3 artikel yang menceritakan tentang oknum TNI yang ikut dalam bisnis haram tersebut. Dan di tanggal 21 Juni 2024, artikel yang ditulis berjudul "Meresahkan Warga, Tokoh Pemuda Sawang Sembiring minta lokasi perjudian milik oknum TNI segera ditutup." Dalam berita yang ditulis Pasaribu kala itu, lokasi rumah judi yang berada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, merupakan tempat beroperasinya tembak ikan-ikan, judi dadu, serta tembak angka putaran Hong Kong, Singapura, dan Sydney. Lokasi perjudian itu sudah meresahkan warga. Saya minta harus segera ditutup, kata Sawah Sembiring sebagai narasumber muat artikel pertamanya. Pasaribu kala itu membawa narasumber yang dimana kediamannya dekat dengan lokasi perjudian tersebut. Bahkan di salah satu paragraf berita itu, Pasaribu mengulas bahwa lokasi itu menjadi salah satu sumber semakin meningkatnya kriminalitas di Kabupaten Karo, khususnya Kabanjahe. Menurut narasumber dari berita itu, oknum TNI yang memiliki rumah judi itu seharusnya mengabdi ke Papua, bukan menjadikan ekonomi warga terpuruk. Lalu di tanggal 23 Juni 2024, Pasaribu kembali menuliskan artikel serupa dengan judul "Lokasi Perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting". Dalam berita itu, tidak ada narasumber yang disertakan oleh Riko Pasaribu. Permainan judi tembak ikan yang berada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, ternyata milik salah satu oknum TNI berpangkat Koptu, anggota Kesatuan Infanteri Batalion 125. Tulis paragraf pertama dalam berita yang ditulis oleh Riko Pasaribu. Pada berita ketiga yang ditulis Pasaribu mengulas bahwa rumah judi itu jadi buah si malakama untuk Polres Karo yang seharusnya melakukan pemberantasan. Pasaribu juga menceritakan bahwa dia sudah menanyakan mengenai penutupan rumah judi itu kepada PLH Kapolres Karo, namun tidak digubris. Setelah artikel tersebut diterbitkan, Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan bahwa prajurit yang dimaksud telah mengancam Pasaribu dan meminta pemimpin redaksi Tribata TV, yaitu Edrin Adriansyah, untuk menghapus artikel yang ditulis dan diunggah oleh Pasaribu. Pada saat itu, Pasaribu dan Adriansyah menolak permintaan tersebut, dan Pasaribu kemudian menjauh dari rumahnya selama beberapa hari untuk melindungi diri dan keluarganya. Karena pada saat itu, Pasaribu mengatakan kepada teman kerjanya bahwa dia telah diancam oleh oknum yang merasa dirugikan oleh cuitan Pasaribu yang diunggahnya di Facebook.
Ada orang yang mengancam keselamatan dirinya. Dia akan menginap di kantor Polres Karo bersama istri dan anaknya, kata Riko kepada teman wartawannya. Kabar tentang oknum anggota TNI yang ikut dalam bisnis haram tersebut menimbulkan keresahan warga setempat. Karena keresahan-keresahan itulah ditampung oleh Pasaribu dan dijadikan sebuah artikel lalu diunggahnya di Facebook. Setelah berita ini ramai dan menjadi sorotan tajam, akhirnya juru bicara TNI menyatakan bahwa aparat setempat telah mewawancarai prajurit yang dicurigai oleh Pasaribu. Dalam penyelidikan tersebut, mereka tidak menemukan bahwa anggota yang dimaksud tidak terlibat dalam perjudian ataupun kegiatan ilegal lainnya. Namun masyarakat tidak percaya atas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh satuan TNI kala itu. Karena menurut mereka yang bertepatan dengan lokasi mengatakan memang adanya bisnis haram di lokasi tersebut. Akibatnya di tanggal 26 Juni, protes keagamaan terjadi di luar Barak Batalion 125 menyusul laporan tentang perjudian, prostitusi, dan peredaran obat terlarang oleh warga setempat serta tokoh keagamaan. Mereka menilai semua hal kejahatan ini menimbulkan kriminalitas di tempat mereka tinggal yang semakin banyak. Pasaribu yang sempat menjauh kala itu akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk melaporkan protes warga tersebut, dan setelah merasa aman, Riko Pasaribu dan keluarga kemudian kembali ke rumahnya di Kabanjahe, Sumatera Utara. Tapi sayangnya, kembalinya Riko Pasaribu ke rumahnya justru menjadikannya bencana. Pada dini hari tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 2:30 pagi, ada seseorang misterius yang tak dikenal memantau rumah Pasaribu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Seseorang ini berputar-putar di depan rumah Pasaribu dan tidak lama kemudian orang misterius tersebut menelpon seseorang lalu beranjak pergi dari kediaman Pasaribu. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 3:12 dini hari, seseorang yang memantau rumah Pasaribu itu datang lagi dan membawa seseorang lainnya, dan mereka berdua kembali lagi memantau rumah Pasaribu. Mereka datang ke rumah Pasaribu dengan memakai selimut berwarna merah. Kedua pria yang mencurigakan tersebut tak lama kemudian membakar rumah Pasaribu yang juga berfungsi sebagai toko yang dikelola oleh istrinya. Pada saat kejadian kebakaran itu terjadi, di dalam rumah Pasaribu ada istrinya, cucunya, dan anaknya. Mereka semua tidak bisa menyelamatkan diri saat itu. Api berkobar dengan besar. Dengan begitu cepat melahap habis semua seisi rumah Pasaribu. Dengan sekejap mata, rumah beserta seisinya raib habis terbakar, dan semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut tidak bisa diselamatkan. Kobaran api yang melahap rumah Pasaribu membuat para tetangga Pasaribu berlarian keluar mencoba menyelamatkan keluarga Pasaribu, namun semuanya sia-sia. Rumah Pasaribu tidak bisa diselamatkan lagi. Semuanya telah hangus terbakar. Sekitar pukul 3:30 pagi, warga melaporkan ke Polres Tanah Karo telah terjadi kebakaran di rumah Pasaribu. Polisi dengan cepat langsung datang ke TKP, dan saat itu keadaan rumah Pasaribu sudah habis rata tanah akibat kobaran api. Dengan bantuan warga dan damkar, polisi kemudian melakukan penyisiran di rumah Pasaribu untuk mencari bukti yang tersisa dan mencari keberadaan Pasaribu beserta keluarganya. Saat penyelidikan dimulai, polisi menemukan jenazah Pasaribu, istrinya, putrinya, serta cucu yang selama ini mereka asuh. Mereka semua ditemukan di rumah tersebut dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dan terbakar habis dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kepolisian Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan secara menyeluruh, memeriksa setiap sudut TKP dan memintai keterangan beberapa saksi, serta meminta beberapa video CCTV milik tetangga yang juga video tersebut mengarah ke rumah Pasaribu. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi menyatakan telah menangkap 3 tersangka dan memeriksa 28 saksi. Salah satu tersangka, yaitu bernama Bebas Ginting, adalah mantan ketua anggota Muda Pemberdayaan Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang berkaitan dengan salah satu partai besar, dan 2 pelaku lagi yang saat itu mondar-mandir di depan rumah Pasaribu. Beberapa saat sebelum kebakaran itu terjadi, mereka bertiga dinyatakan sebagai tersangka di balik kebakaran yang menimpa
menimpa tewasnya Pasaribu dan juga keluarga. Putri Pasaribu yang masih hidup, Eva Meliani Pasaribu, yang putranya tewas dalam insiden kebakaran tersebut, menuntut keadilan bagi keluarganya. Eva meminta polisi Indonesia untuk menyelesaikan penyelidikan yang kredibilitas dan berjangka untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam serangan yang menewaskan keluarganya. Menurut keluarga dan kerabat kerja sesama wartawan Pasaribu memberikan pendapatnya, menurut mereka terdapat kesamaan antara kasus yang menimpa Pasaribu dengan kematian jurnalis di Indonesia lainnya seperti Fuad Muhammad Syafruddin, Tender Tenos, dan kasus ini dinilai ada kemiripan kesengajaan dilenyapkan oleh kekuatan yang lebih besar. Menurut Eva, ayahnya adalah orang yang baik. Bahkan para tetangga dan jemaat gereja pun mengatakan Pasaribu dan keluarganya adalah orang yang baik, ramah kepada tetangga. Bahkan selama hidupnya tidak pernah berurusan dengan musuh, apalagi memiliki musuh. Meskipun Pasaribu bekerja sebagai wartawan, di mata mereka Pasaribu adalah orang yang baik. Karena itulah Eva, anak dari Pasaribu, yakin kematian ayahnya tidak semudah itu. Eva yakin ayahnya tidak kenal dengan ketika pelaku tersebut bagaimana. Ketika pelaku tersebut bisa menghabisi seluruh keluarganya, padahal ayahnya sama sekali tidak mengenal mereka. Kenal pun tidak. Bagaimana pelaku tersebut dengan sengaja membakar rumah ayah saya tanpa adanya seseorang yang memerintahkan kepada mereka, kata Eva. Saya yakin ada dalang dengan kekuatan yang lebih besar di balik kasus kematian ayah saya. Eva meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus kematian ayahnya dan keluarganya. Semua ini terjadi bermula dari ayahnya, yaitu Riko Pasaribu, yang menuliskan artikel tentang perjudian, obat terlarang, dan prostitusi yang melibatkan anggota oknum TNI. Kematian Riko Pasaribu menyisakan luka yang mendalam bagi Eva Pasaribu dan juga teman-teman kerabat kerja. Mereka selalu berharap kasus ini mendapatkan keadilan dan diusut tuntas, karena mereka yakin dan percaya ketika pelaku tersebut bukanlah pelaku sesungguhnya yang dengan sengaja ingin melenyapkan Riko Pasaribu. Sekuat apapun kejahatan yang ditutupi, Tuhanlah yang akan membukanya dan memberi keadilan seadil-adilnya. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan keselamatan pada keluarga korban. Semoga kasus ini cepat mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan pelaku serta siapa saja dalang di balik semua ini semoga cepat terungkap.